channel kita akan ulik dan ulas lagi parfum lokal. Sekarang kita di bulan Februari, di mana Valentine atau Hari Kasih Sayang akan dirayakan sebentar lagi di tanggal 14 Februari. Sahabat wangi-wangi pasti udah gak sabar banget kan ngerayain Valentine dengan orang-orang yang kalian sayangi. Supaya perayaan Valentine kalian berkesan nantinya, yuk tebarkan cinta dengan aroma bunga-bunga yang romantis. Speaking of aroma bunga, kali ini Koko bakal review parfum dengan 4 varian, di mana keempat variannya terinspirasi dari aroma bunga yang pastinya akan meracuni akal sehat kalian untuk segera membelinya. Penasaran kan? Oke, here we are. Tada! Salsa Eau de Parfum all varian. Sebelum kita review parfumnya, seperti biasa Koko mau cerita sedikit nih mengenai brand Salsa Kosmetik beserta pengalaman Koko menggunakan salah satu produknya. Jadi Salsa Kosmetik itu salah satu local beauty brand yang memproduksi juga produk-produk kecantikan berupa nail polish, sheet mask, lip serum, hair serum, dan masih banyak lagi deh. Dan tak ketinggalan juga parfum. Sebelum Koko tahu parfumnya, terlebih dulu Koko sempat beli lip serumnya sih, yang Koko harap bisa menghilangkan noda-noda gelap di bibir. Waktu itu Koko belinya di Lazada, tepatnya Last Mall, di official store Salsa Kosmetiknya langsung. Itu diskon 5%, jadi harga lip serumnya waktu itu 22.500. Emang sih hasilnya super melembabin banget. Cuma nggak nyangka Koko kalau ternyata lip serumnya ngasih warna juga, macam lip ice. Kalian tahu kan lip ice yang ngasih warna pink di bibir, yang kalau kita ulasin sekali dia pinknya sheer gitu. Kalau dipakainya rada berkali-kali, itu dia hasilnya gonjreng banget pinknya di bibir. Ya, and I didn't expect that. Sama bibir Koko lembab dan warna bibir aslinya jadi lebih cerah sih, nggak masalah ya. Karena mungkin ngasih warna, jadi ya udah Koko nggak repurchase lagi. Tapi kalau kalian kepo sama lip serumnya, kalian bisa beli di official store tempat Koko beli. Koko bakal cantumin link buat beli lip serumnya di description. Nah, kalau parfum-parfumnya Salsa ini, Koko belinya emang nggak di official store-nya sih. Makanya Koko bisa dapat harga yang lebih murah. Kalau biasanya harganya per botol 34.800, kalau di store tempat Koko beli, Koko bisa dapetin Salsa EDP ini dengan harga 25.500 per botolnya. Sebenarnya sih harga aslinya aja udah affordable banget. Tapi kalau Koko bisa dapetin harga yang lebih murah lagi, kenapa enggak? Kalian juga bisa kok. Koko sertain juga ya link pembeliannya di description. Well, pertama Koko mau bahas desain packagingnya. Awal beli parfum-parfum Salsa ini terbungkus di dalam satu box. Nah, boxnya ini nih ada lubangan juga di tengah, jadi kita nggak cuma bisa lihat botolnya aja, tapi kita juga bisa menyentuh botolnya dari luar box. Yang terbungkus dengan rapi dan aman juga, menggunakan plastik yang tipis tapi kuat. Kayak gini nih dia plastiknya, tapi udah tak robek-robek. Begitu kotaknya di unboxing, kita udah dapat parfum beserta deskripsi notes-nya. Kalau untuk botolnya, ukurannya 60 ml, yang menjadikannya travel friendly. Tapi mesti hati-hati juga ya bawanya, soalnya botolnya ini botol beling. Desainnya of course so aesthetic, lovely, ngingetin Koko sama toples kacang di ruang tamu yang isinya kadang biskuit, kadang permen, tapi tetap kok fancy banget. Gemes. Salsa punya 4 varian, ada Dandelion, Sweet Magnolia, North Peony, dan Spring Sakura. Salsa Eau de Parfum memiliki 4 kelebihan based on Salsa official IG account. Yang pertama, wangi tahan lama, wangi yang lembut, bisa diaplikasikan pada kulit dan pakaian, juga tidak membekas di pakaian. Hijab friendly juga nih. Oke, itu berarti sobat wangi-wangi yang ukti-ukti bisa terus pantengin video ini ya.
Di boxnya Salsa Eau de Parfum udah tertulis pula ingredients-nya. Ada alkohol, propylene glycol, fragrance parfum components, and finished fragrances. Sound safe. Udah ada nomor POM-nya juga. Ada deskripsi juga mengenai aromanya. Tapi nggak ada logo halalnya, padahal hijab friendly. Ya udah sih, terserah kalian. Ini sobat wangi-wangi yang muslimah, terutama para ukti. Kalau emang kalian nyari yang bener-bener harus ada logo halalnya, di Salsa EDP ini sih nggak ada sih. Tapi klaimnya parfum ini nih hijab friendly. Jadi kalian mau mikir dulu 2 kali atau lebih sebelum membeli Salsa EDP ini, silakan monggo. Sekarang tibalah kita di momen yang paling dinanti-nanti. Koko akan semprotkan masing-masing variannya dan akan review aromanya satu-satu. Let's start our experience with Salsa Eau de Parfum. Dimulai dari varian Dandelion yang warnanya kuning. To be honest, ini untuk yang kedua kalinya Koko beli yang varian Dandelion. Sebenarnya Koko udah pernah beli Salsa EDP varian Dandelion sih di toko kosmetik terdekat di kota Koko. Waktu itu sisa 2 sih di tokonya, sisa yang varian Dandelion ini sama North Peony. Tapi entah kenapa hati Koko tergerak buat beli yang varian Dandelion ini. Dan untungnya pilihan hati Koko nggak salah. Wanginya tidak mengecewakan. Koko bacain deskripsi wanginya di box. Salsa Dandelion, karakteristiknya fresh and fruity scent. Terinspirasi dari aroma bunga dandelion, Salsa menghadirkan Dandelion Eau de Parfum yang lembut, segar, dan tahan seharian, hijab friendly. Emang deskripsinya fresh and fruity, tapi Koko kepincut banget nih sama aromanya Dandelion. Kenapa? Koko bakal jelasin sekarang. Aku mulai baca notes-nya Dandelion ini ya. Di top notes ada fresh, green, citrusy dari orange and bergamot, dan fruity yang datangnya dari mango. Middle notes ada fruity lagi dari raspberry, watery floral yang terdiri dari jasmine, pomerose, and water flowers. Dan di base note ada fruity dari raspberry, coconut milk, musky, woody. Woody-nya ini sandalwood, and ambery. Emang sih pas awal-awal baca notes-nya itu rada takut di citrusy-nya di awal gitu. Karena pasti ini karakter aroma yang seger banget, yang cepat hilangnya gitu. Ayo kita semprot. Jos. Nanopartikel nih. Nozzle favorit Koko yang begini nih. Satisfying banget deh nyemprotnya. Dari sini udah kecium aroma top notes-nya. Emang fruity, emang ada bergamot sama orange-nya, ada citrusnya, tapi ini berimbang sama buah lain. Buah yang Koko jarang jumpai gitu di parfum-parfum. Yaitu wangi mangonya. Tapi ini wangi mangonya ini bukan wangi-wangi mangga matang gitu loh. Melainkan wanginya kayak mangga muda, mangga yang biasa buat dipakai rujakan. Mangga muda, mangganya para remaja. Iya, jadi nggak yang citrus banget sih, walaupun citrusnya masih kecium, maksudnya ya bukan citrus yang dominan, tapi balance sama mangonya itu. Tapi tetap karakteristik topnya ini benar-benar fresh gitu. Cuman freshnya ini bukan fresh yang sporty, melainkan yang elegan and sweet. Di 6 menit berikutnya ini nih favorit Koko. Aroma floralnya mulai kecium yang diselubungi dengan aroma bernuansa aquatic, aroma yang watery. Aquatic tapi semerbak bunga. Beda loh ya aroma aquatic note sama aroma parfum yang kebanyakan air. Kalau aquatic notes itu wangi airnya itu masih kecium semerbak. Kalau yang parfum kebanyakan air, ya udah wanginya tipis banget kayak seolah-olah kebanyakan airnya, jadi nggak semerbak. Yang Koko jumpai di parfum yang pernah Koko review sebelumnya, Suana Eau de Parfum varian Moonlight. Wangi bunganya ini jasmine alias melati, tapi melatinya ini bukan melati horor kok. Masih wearable gitu untuk banyak orang.
Pokoknya bukan jasmine yang fotorealistik. Ini versi melatinya ini atau jasmine ini, dia lebih hijau tapi manis, ringan juga, jadi menghadirkan nuansa melati yang nggak horor, juga bukan yang sensual, tapi ini melati yang playful gitu, yang ceria. Dan ini watery-nya kentara banget nih, aquatic floralnya, kayak aroma bunga yang dibasahi oleh air, lebih kayak aroma water lily sih, ada stratai. Pas di 20 menit berikutnya barulah muncul aroma kayu-kayuan gitu, tapi kayunya tipis banget, bukan kayu yang berat, bukan kayu yang strong, lebih kayak satu ranting aja gitu kayunya. Kalau di notes-nya dibilang buahnya ada raspberry, ada coconut milk, Koko nggak ngedetect adanya raspberry atau coconut milk sih. Apalagi musky, Koko juga makin nggak deteksi. Kalau amber mungkin tipis banget. Koko bingung sih juga kenapa namanya masih dandelion. Ini cocoknya nih jasmine gitu atau water lily, karena dandelion itu kan bunga yang nggak ada aromanya. Oke, ini wangi fresh favorit Koko sejauh ini. Freshnya ini wangi fresh yang mahal gitu loh, elegan. Vibes-nya ini mirip dengan Get Blue for Her yang dulu Koko pernah punya dikasih CC. Cuman bedanya Get Blue for Her itu wangi freshnya itu lebih ke arah green, ini lebih ke floral dan aquatic. Ini bener-bener wangi-wangi yang biasa dipakai orang-orang kaya, terutama cewek, tapi dia tuh selalu tampil sederhana gitu, nggak suka pamer kekayaan, padahal mobilnya ada 3, motornya ada 5, punya 7 HP yang 4 diantaranya iPhone, punya 2 rumah, satunya villa. Tapi dia bukan tipe suka pamer. Paling kalau ke mall tuh dia ya biasa pakai jeans sama baju polo doang, perhiasannya juga nggak banyak-banyak amat. Emang sih tasnya dia tuh Hermes, tapi tetap sosok yang bersahaja gitu. Aromanya Koko yakin bakal disukai kalian yang umurnya 20 tahun ke atas. Varian kedua yang mau Koko bahas adalah Sweet Magnolia, yang warnanya pink keunguan. Deskripsi aromanya citrusy and musky scent. Terinspirasi dari aroma bunga magnolia, Salsa menghadirkan Sweet Magnolia Eau de Parfum yang lembut, feminin, dan tahan seharian, hijab friendly. Koko baca notes-nya. Pertama di top notes ada mandarin, bergamot, muge, green, herbal. Di middle notes ada rose, jasmine, dewberry, orange flower, and peony. Dan di base note ada musk, patchouli, and amber. Mari kita semprot. Cos. Dari akun IG-nya lagi, adminnya udah sempat bilang kalau varian Sweet Magnolia ini varian yang best seller sih di antara varian-varian salsa EDP yang lain. Dan kini Koko mengerti mengapa. Aromanya ini benar-benar sweet banget, sweet candy, yang dimana-mana banyak orang suka wangi-wangi sweet candy gini. Dimana nih aromanya ngingetin Koko sama permen yang dulu sering Koko makan, permen buah. Mereknya Frutella. Kalau kalian tahu Frutella, ya wanginya persis banget Frutella, terutama yang rasanya orange gitu deh. Iya, make sense sih karena di top notes-nya ada mandarin. Ini bener-bener manis sih. Ketika Koko menyemprotkan di kulitnya Koko tuh serasa ingin menjilati kulit Koko sendiri. Saking manisnya, bener-bener wangi sweet yang edible banget. Ya, di 6 menit berikutnya wangi lain mulai masuk, tapi bukan wangi bunga yang Koko dapetin, melainkan wangi another fruit. Ini wangi berry sih, kayak wanginya berry-berryan, yang mungkin itu wangi dewberry seperti yang tertulis di middle notes-nya. Wanginya berry banget. So far belum ketemu wangi bunganya. Tidak ada wangi magnolia atau cempakanya, secara di notes-nya emang nggak tertulis sih. Yang varian dandelion tadi juga nggak ada tuh notes dandelion-nya. Tetapi nih, wangi di 14 menit setelahnya tuh, wangi itu malah kayak wangi mbak-mbak yang abis keluar dari kamar mandi.
Ya jelas Koko tahu, soalnya kan Koko punya Cece yang secara mbak-mbak dulunya. Sekarang mah udah emak-emak. Ya, wanginya ini lebih tepatnya kayak wangi rambut mbak-mbak yang habis mandi, habis keramas, dia itu tambahin lagi segala macam produk hair treatment di rambutnya, mau itu hair serum, hair vitamin, segala macam. Wangi yang super duper feminin, emang ini wanginya feminin banget. Pokoknya wanginya ini pasti disukai oleh anak-anak remaja sekalipun ya, saking wanginya sweet banget. Definisi aroma mbak-mbak banget. Karakter yang make ini bener-bener mbak-mbak yang girly abis gitu loh. Yang biasanya kalau ketemu sama orang yang belum dikenalnya itu rada jaim, kadang rada-rada kelihatan sombong atau kayak senyum-senyum jaim gitu. Tapi pas udah kenal, dia yang paling heboh deh segeng, yang ketawanya paling kenceng, yang kalau ketemu senior yang disuka, yang jerit-jerit histeris, dan yang kalau lagi teleponan atau video call sama pacarnya itu mesti harus dia loudspeaker gitu biar satu geng bisa dengar gitu. Ya, sosok seperti itu yang Koko imajinasikan begitu Koko mencium aroma seperti ini. Varian mau Koko review berikutnya adalah North Peony yang warnanya putih krem. Deskripsi wanginya fruity and woody scent. Terinspirasi dari aroma bunga peony, Salsa menghadirkan North Peony Eau de Parfum yang segar dan tahan seharian, hijab friendly. Maki prot. Cas. Dari pertama Koko cium, ini Koko juga suka sih. Dia bener-bener Koko lupa nyebutin notes-nya. Di antara varian yang lain, North Peony ini notes-nya paling simple sih susunannya. Di top notes-nya ada lemon and apple, di middle notes ada geranium, violet and rose, lalu di base note ada musk, patchouli, and vanilla. Dari pertama Koko semprotin, ini benar-benar di awal itu dia nggak ada aroma lemon dan apple-nya sama sekali loh. Malah dia langsung ke floralnya. Floralnya pun juga bisa dibilang yang paling menonjol mawar. Pokoknya dari awal nih rose-nya udah memborbardir hidung Koko ya. 12 menit di awal pokoknya hanyalah mawar dan mawar. Sejauh hidung memandang, mencium. Tapi Koko suka karena ini wangi mawarnya ini atau rose-nya ini benar-benar realistis banget. Yang segar seolah-olah kita petik di kebun mawarnya langsung. Tipe mawar yang klasik, dan menurut Koko wangi ini sih yang lebih atau bisa dikatakan paling romantis lah dibanding yang lain, karena wangi mawarnya ini kali. Jadi menciptakan nuansa klasik juga. Tapi Koko akui sih dibanding varian yang lain ini intensitas wanginya ini lebih kecil sih, maksudnya lebih rendah, kayak wanginya nggak terlalu nonjol gitu. Wanginya benar-benar subtle banget. Cepat banget ya aromanya, close to the skin. Tapi tetap kecium sih di hidung kita para pemakai parfumnya. Setelah 12 menit, aromanya sudah mulai powdery, tapi untungnya bukan wangi bedak bayi. Wangi bedak-bedak yang benar-benar klasik gitu deh, bedak-bedak orang dewasa pokoknya. Tapi aromanya tetap elegan ya. Ini wangi bedaknya bukan wangi bedak yang murah. Nah, tak lama kemudian aromanya nih udah bener-bener kayak hampir gak kedeteksi gitu loh. Jadi hidung kita nih mesti berusaha keras buat nemuin aromanya lagi di kulit. Pokoknya wanginya itu kayak lagi ngajakin kita main petak umpet gitu loh. Tiba-tiba wanginya muncul lagi dikit, tapi tiba-tiba hilang lagi, muncul lagi dikit, hilang lagi, muncul lagi, hilang lagi. Varian wangi yang melelahkan nih dibanding varian wangi yang lainnya, sister-sisternya. Dia fase yang lagi main petak umpet itu, dia wanginya itu udah mulai muncul aroma notes lembab-lembabnya dikit, yang bisa saja itu wangi patchoulinya atau wangi nilamnya, yang dimana karakteristik wangi patchouli itu emang kayak basah-basah lembab gitu, kayak gitu, tapi bener-bener wanginya tipis banget. Dibanding yang lainnya, ini varian yang wanginya paling tidak tahan lama, hanya 3 jam di kulit Koko. Sebenarnya ini tipe aromanya Koko suka. Jujur, kalau Koko tuh menentukan varian yang Koko sukai,
Itu tuh pertama dari aroma juga intensitasnya. Koko sih nggak terlalu masalahin kayak silage ataupun longevity. Kalau aromanya Koko emang suka, ya tanpa ragu ya Koko favoritin, Koko menangin gitu. Tapi sayang, North Peony ini walaupun dia aromanya Koko suka, floral banget, rose, tapi wanginya tuh kurang menonjol gitu, kurang memancar, nggak nonjol, intensitasnya kurang. Jadi ya coba aja intensitasnya dinaikin, Koko bakal suka banget nih sama North Peony. Kalau North Peony ini Koko yakin aromanya mungkin akan kurang populer jika di kalangan anak muda, tapi umur 20 tahunan suka pasti sama aroma ini. Sama kayak dandelion yang mungkin aroma-aromanya bakal disukai kalian yang umurnya 20 tahun ke atas. Definisi wangi klasik dan romantik sesungguhnya. Koko bisa bayangkan aroma-aroma seperti ini nih banyak dipakai mereka sosok yang anggun, kebanyakan perempuan sih, perempuan yang anggun, yang keibuan, suka hal-hal yang klasik gitu, yang hangoutnya suka ke taman, pakai topi, pakai summer dress, naik sepeda, pokoknya wangi wanita yang penuh sopan santun. Varian terakhir, Sasa Eau de Parfum Spring Sakura, warnanya pink, ya sakura banget pokoknya. Karakteristik wanginya fresh and calming scent. Terinspirasi dari aroma bunga sakura, Salsa menghadirkan Spring Sakura Eau de Parfum yang menenangkan dan tahan seharian. Ejak friendly again. Tadi Koko lupa singgung ya, kalau di North Peony tadi, di notes-nya nggak ada bunga peonia sama sekali. Semua varian salsa gitu ya. Nama parfumnya peony, tapi di notes-nya nggak ada peony. Namanya magnolia, tapi di notes-nya nggak ada magnolia. Dan lagi-lagi Spring Sakura ini sama. Top notes-nya ada almond, Italian lemon, mandarin, apple, cassis. Di middle notes ada tuberose, jasmine sambak, magnolia. Magnolianya muncul di sini malah di Sakura. Freesia, orange flower, caramel. Dan di base notes ada amber, vanilla, cedar, musk, tonka bean, kakao. Tidak ada sakuranya sama sekali, melainkan magnolia. It was all a lie. Guys, it was all a lie. She lied. Marky Pro. Jos. Dari awal ini wanginya fruity banget, tapi fruitynya ini dibungkus oleh sesuatu yang hijau. Koko yakin fruitynya ini dari lemon, mandarin, dan apple-nya. Dan aroma green notes yang Koko bisa deteksi di awal ini pasti cassis. Almondnya tipis banget sih. Tapi menjelang 12 menit berikutnya, aromanya mengingatkan Koko akan suatu parfum yang familiar. Iya dong, lagi-lagi ini wanginya Black Opium. Spring Sakura ini pasti inspired by YSL Black Opium. Sama kayak Suana Eau de Parfum varian Sunshine yang Koko pernah bahas sebelumnya. Cuman bedanya, of course, Spring Sakura ini aromanya lebih mancar, lebih berani, nonjol ketimbang Suana Eau de Parfum Sunshine. Persis banget nih aromanya Black Opium, yang aromanya lebih ke bubblegummy sweet plus floral gitu. Kalau kalian belum tahu aromanya YSL Black Opium, Koko bakal jelasin notes-nya, di mana notes-nya ada coffee, vanilla, and white floral. Tapi yang di hidung Koko sih, Koko detect-nya aromanya jadi aroma bubblegum gitu. Emang sih ada aroma floralnya, ada white floralnya. Kalau coffee-nya ya ada juga gitu, coffee sama vanillanya. Tapi kalau untuk coffee-nya ini bukan aroma kopi pahit, melainkan kopi yang manis banget. Itulah aroma Black Opium. Bener banget ini aromanya Black Opium sih. Padahal Koko expect-nya Spring Sakura ini aromanya bakal jadi something different gitu loh. Aroma-aroma seperti ini nih juga aroma yang disukai anak-anak muda, tapi ya paling start from 18 years old gitu ke atas. Aroma-aroma seperti ini malah kesannya tuh playful gitu. Malah nggak calming, nggak fresh, melainkan playful, sweet.
Yang suka aroma-aroma kayak gini biasanya dia itu tipe orang, terutama cewek, yang work hard, play hard. Dia emang workaholic, tapi begitu waktunya dia senang-senang have fun, dia bakal totalitas juga kok have fun-nya. Bener-bener wangi-wangi cewek yang percaya diri, playful, tapi bisa tegas juga satu sisi. Ya pokoknya tipe cewek yang percaya diri, pemberani, yang jika dia tiap diajakin main truth or dare, dia bakalan sering milih dare ketimbang truth. Pokoknya tipe cewek yang jarang banget di rumah deh yang bakal suka aroma kayak gini, yang kerjaannya tuh hangout terus bareng temennya. Tak lama kemudian aroma kopinya ini lebih nonjok banget, disertai dengan aroma vanilla. Well, itu dia review Coco mengenai keempat varian dari salsa eau de parfum. Coco akui aromanya memang lembut-lembut untungnya, jadi nggak bakal ganggu orang sekitar. Terutama Norpion ini yang paling super lembut, saking super lembutnya cepat juga hilangnya. Usia mereka ini di 10 menit pertama itu bisa dibilang moderate ya, meninggalkan jejak wangi sekitar 10 detik. Tapi itu di 10 menit pertama. 10 menit berlalu ya udah siasnya itu kayak udah bener-bener nggak ada gitu loh. Bisa dibilang lemah gitu ya, very weak bahkan. Projectionnya juga moderate. Di 10 menit pertama wanginya memancar bisa sampai 1 meter. Untuk longevity, dua varian ini, Dandelion dan Spring Sakura, wanginya nempel di kulit koko bisa sampai 5 jam. Walaupun wanginya makin tipis, menjadi close to the skin. Oleh wangi Sweet Magnolia yang bertahan di kulit koko sekitar 4 jaman. Dan yang terakhir adalah Norpioni, di mana riwayat hidup wanginya paling singkat di kulit koko, cuma 3 jam. Diaplikasiin di baju sih emang bisa, walaupun nggak tahan lama, 2 jam aja sih kalau nempel di bajunya koko. Dan untungnya memang tidak membekas di pakaian. Wanginya oke kok dipakai siang dan malam. Mau kalian hangout, mau kalian kerja, mau kalian dating, aromanya aman semua, wearable. Dari keempat varian, Coco akan putuskan yang menjadi favorit Coco. Dan sepertinya Coco akan kembali ke cinta pertama Coco, yaitu salsa EDP Dandelion yang pertama kali Coco beli. Kirain dengan Coco membeli semua variannya bakal ada yang lebih enak dari Dandelion. Ternyata so far ini aromanya menurut Coco selain enak, nyaman, gak ngebosenin, juga wanginya berkelas. Yang lain enak-enak juga sih wanginya. Pokoknya semuanya ini bukan tipe wangi parfum murah, melainkan parfum yang benar-benar mahal walaupun harganya murah. Cuman tetap aja Coco favoritnya emang Dandelion. Kalau Coco bisa urutkan menjadi favorit Coco mulai dari yang pertama sampai yang terakhir, paling pertama Coco suka Dandelion of course, yang kedua Spring Sakura, yang ketiga North Peony, dan yang terakhir Sweet Magnolia. Oke, itu dia review Coco mengenai salsa EDP all variant. Ayo langsung aja sikat salsa EDP yang jadi favorit kalian, atau kalian bisa beli all variant di toko terdekat kesayangan kalian ataupun di marketplace. Semoga kalian keracunan. Smell you later.